Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 19 April 2024 di hari Jumat ya, di minggu terakhir ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu seperti biasa kalau ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi di sini basisnya saya menganalisa saham yang menurut saya menarik ya, teman-teman, yang menurut saya menarik dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu naik gitu ya. Dan saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab lah ya sama trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung masuk ke list sahamnya. Di tanggal 19 saya cuma punya 3 saham karena saham lain menurut saya masih belum begitu menarik ya. Hari ini sebenarnya Ali bergerak tapi ada distribusi, terus area juga bergerak tapi underwriternya guyur ya, terus ya paling itu ya, terbatas menurut saya teman-teman. Yang sentimennya masih oke, MHKI, ATLA sama Maha ya. Ini nanti pembahasannya saya breakdown satu persatu gitu ya. Nah, sedikit review untuk rekomendasi kemarin di tanggal 18 April, MHKI sama Atla ya. MHKI sama Atla hari ini ARA ya. Hari ini ARA. Jadi kalau seandainya kemarin yang teman-teman nonton konten saya atau ya lihat di postingan saya, dan ya kalau misalnya nggak cuan berarti ada yang salah tuh sama teknik entry dan cut loss ya teman-teman gitu ya, kecuali PTPS sama YOTF. Tapi seperti PTPS dia naik sebentar terus turun ya. Kalau seperti ini memang agak meragukan. Terlebih YOTF langsung turun ya, open turun. Jadi ya harusnya teman-teman nggak entry ya, karena seperti biasa kalau saham yang saya rekomendasikan ketika dia market open naik di respon market gitu ya, diikuti kenaikan baru cari momentum entry gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ikut rekomendasi saya di tanggal 18 April harusnya cuan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk pembahasannya sendiri, MHKI ini di hari ini transaksi tanggal 18 solid ya. SXA sebagai underwriter itu dia beli teman-teman. XA ini adalah underwriternya dia ya. Jadi dia beli. Dan di sini yang jualan banyak, asumsi saya investor retail ya asumsi saya seperti itu. Dan biasanya kalau seandainya XA beli udah di harga atas seperti ini, asumsinya masih akan menarik dan karena dia arah kunci, jadi 3 hari ini candle dia menarik ya. Jadi kalau seandainya dia open masih ada ngegas seperti ini potensi sekali teman-teman untuk coba cari posisi seperti itu ya. Nah, yang kedua ada saham ATLA. Saham ATLA ini induknya ARA teman-teman, tapi warannya ambrol ya. Dari level tertingginya kalau saya nggak salah kemarin itu di 59 atau 60 ya ATLA waran ya. ATLA waran 69 atau 60 nih. Dia sempat high-nya di 60 ya. Dari sempat tertingginya di 60 di hari pertama dia listing sampai hari ini hari ketiga dia listing nih udah turun jauh sekali, udah sisa 18 ya. Teman-teman, sisa 18. Dan ya kalau ngelihat transaksi hari ini ya menurut saya ini udah mengindikasikan kurang begitu menarik ya. Ini mungkin ada investor retail yang berani. Ini saya belum breakdown detail sih berapa, kalau saya nggak salah ini apa supply-nya udah habis apa belum, ini belum bisa di breakdown jelas ya. Saya belum hitung, tapi bagi saya Atla waran mungkin udah bisa dihindari. Nah, sedangkan untuk induknya ini mungkin masih akan digoreng untuk tujuan menghabiskan atau mendistribusikan si waran. Biasanya seperti itu. Dan gak lama lagi si induk ini juga akan dibawa turun ya. Dan kalau buat teman-teman yang suka investasi atau hold saham gak berani cut loss, better jangan masuk dan hold saham seperti ini ya. Jadi MHKI sama ATLA saya nggak mau bahas dari sisi fundamental, saya lebih kepada ambil momentum trading jangka pendek ya, atau fast trade atau scalping gitu ya, dan menurut saya ATLA sama MHKI besok masih akan volatil dan bisa dimanfaatkan untuk coba cari cuan. Ini kalau ATLA ini SH ya, dia punya underwriter. Dan kalau dilihat sih sebenarnya si underwriternya nih ya gede banget, dibilang gede banget sih, dia distribusinya belum gede banget ya.
belum gede banget kalau menurut saya, dia masih cenderung kecil ya, masih cenderung kecil. Makanya dan di sini ya ini apakah ini juga jarang dipakai retail KGI Sekuritas, apakah dia apa konsorsium gitu ya, atau ya saya nggak tahu lah ya, saya nggak bisa tahu. Dan ya ini YP ini kan sama HD jauh ya selisihnya, yang YP hanya 900 jutaan sedangkan HD 19 miliar. Jadi dari sini udah terlihat harusnya ya teman-teman, kenapa menurut saya saham ATLA masih menarik. Seperti itu. Lanjutnya untuk yang ketiga ini saya punya saham Maha, tapi saham Maha ini menurut saya kurang begitu cocok untuk scalping atau fast trade ya, karena dia punya pergerakan pun pergerakan harian pun dia nggak terlalu volatil. Dia sempat low di 212 sorry, dan high-nya di 222, dan ini ya upside-nya nggak terlalu tinggi ya. Beda sama MHKI juga ATLA. MHKI ATLA enak banget buat scalping, tapi saham Maha enggak. Tapi ada tapinya nih teman-teman, buat teman-teman yang suka lebih swing pendek gitu ya, swing pendek nggak terlalu panjang, ini menurut saya bisa teman-teman pantau. Saya nggak tahu nih ada sentimen apa di tanggal 18 ini ada penyampaian laporan keuangan nih teman-teman, tapi ya saya belum baca detail semuanya, dan ini berkorelasi positif sepertinya terhadap pergerakan harga saham Maha. Kenapa? Karena di hari ini tanggal 18 dia ada akumulasi cukup besar dari broker DX, ZP dan juga OD. Ini mostly nggak dipakai sama retail ya. Ini KI retail ada, tapi ini juga suka big player pakai. YPPD, CPXL ini saya berasumsi ini retail. Dan ini diakumulasi kuat ya, diakumulasi kuat. Dan kalau kita lihat chartnya nih teman-teman, dari mulai tanggal 4 Maret ya, dari mulai tanggal 4 Maret ini volumenya terus meningkat. Volumenya terus meningkat diikuti dengan kenaikan harga saham ya. Jadi volumenya naik, harga sahamnya naik, berkorelasi positif. Dan di tanggal 18 April ini ada informasi laporan keuangan interim. Mungkin kalau teman-teman yang udah riset duluan boleh sharing ya, mungkin boleh sharing ke saya nih, apa ada sentimen apa nih di saham Maha ini. Tapi menurut saya ini saham menarik, tapi bukan untuk scalping, lebih ke swing pendek lah ya. Swing pendek ini menurut saya masih menarik ya. Menurut saya masih menarik. Dan kalau seandainya kita pakai tarik garis, ini harusnya dia masih akan ke resist di area sini teman-teman. Resistnya di area sini. Ini nanti teman-teman buatin aja trading plan pribadinya ya. Mungkin di area sini. Kalau dilihat ini ada membentuk pattern apa ya? Kalau dibilang KPN handle nggak juga ya harusnya ya. Nanti coba deh teman-teman yang suka analisa teknikal boleh ya sharing. Nah, apakah gini? Ya. Ini by the way saya bukan orang yang biasa melakukan analisa teknikal ya teman-teman. Ini kan gini ya. Dan ini kalau seandainya ini dibilang neckline, ini tembus gitu ya, dan dia apakah lanjut naik ya, saya berasumsi ini masih akan menarik gitu ya, masih akan menarik saham Maha. Jadi buat teman-teman yang punya ingin swing pendek, saham Maha bisa dipertimbangkan. Dan kemarin saya sempat mention saham Harum, saya cut loss ya, udah cut loss di saham Harum gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Kalau ada dari teman-teman yang punya saham menarik lain boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.